Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kang Suni, bertemu lagi untuk video pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk kali ini kita akan membahas tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 sekolah dasar untuk kurikulum tahun 2013. Sahabat-sahabat semuanya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu, tentunya berdoa dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku yang bermanfaat dan berikanlah aku pemahaman yang luas. Amin. Kabulkanlah doaku. Amin. Tujuan pembelajaran atau topik bahasan untuk kali ini yakni yang pertama, bersikap dan berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bersikap dan berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yakni bersikap menghargai pendapat dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas pelajaran yang pertama, yakni berkaitan dengan jujur. Jujur memiliki makna lurus hati, dan pengertian jujur sendiri yakni berkata atau bertindak apa adanya tanpa ditambah atau dikurangi. Dalam bahasa yang lain, jujur yaitu berkata apa adanya. Perilaku jujur bisa dibagi menjadi 3 bagian atau 3 macam. Yang pertama yakni jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur saat kita mentaati apa-apa yang diperintahkan Allah, baik yang wajib maupun sunnah, dan jujur untuk menjauhi larangan-larangan Allah, baik yang berbentuk makruh maupun yang haram. Yang kedua yakni jujur kepada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri artinya tidak membohongi diri sendiri. Dan yang ketiga atau yang terakhir yakni jujur kepada orang lain, yakni selalu jujur kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yakni jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ciri-ciri. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah. Jadi yang diperintahkan Allah kita laksanakan. Allah memerintahkan kita sholat, kita laksanakan. Allah memerintahkan kita berpuasa, kita laksanakan. Allah memerintahkan kita berbakti kepada orang tua, kita laksanakan. Jadi semua yang diperintahkan Allah, baik perintahnya yang berbentuk tegas atau wajib, maupun perintah Allah yang berbentuk anjuran atau disebut sunnah, maka kita laksanakan. Itulah salah satu di antara ciri jujur kepada Allah. Kemudian yang kedua yakni berdoa atau memohon kepada Allah. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang lemah, tidak bisa berperilaku, tidak bisa melaksanakan sesuatu kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita berdoa memohon kepada Allah dengan apa yang kita butuhkan, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukan janji di dalam Al-Quran. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan itu. Maka kita banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yakni berperilaku baik kepada siapapun, itu teman kita, adik kita, kakak kita, tetangga kita, teman sekolah kita, atau siapapun. Maka kita disuruh untuk berperilaku baik, karena itu merupakan ciri-ciri jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, yang kedua yakni jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, selalu berperilaku baik kepada siapa saja. Yang kedua, jika berperilaku salah atau melakukan kesalahan baik sengaja ataupun tidak, kita bersedia untuk mengakui dan segera meminta maaf kepada orang-orang yang kita sakiti. Yang ketiga, tidak mudah menyalahkan orang lain. Sebaliknya, kita selalu introspeksi diri. Kita selalu muhasabah. Jangan-jangan itu kesalahan terjadi atas apa yang telah kita laksanakan. Setelah introspeksi diri, maka kemudian kalau ternyata diri kita tidak melakukan kesalahan dan juga tidak mudah menyalahkan orang lain. Ciri yang keempat yakni tidak bersikap sombong. Sebaliknya, kita berusaha untuk rendah hati, tidak bangga diri, tidak menyombongkan diri, tidak memperlihatkan kemampuan yang kita miliki, kekayaan yang kita punyai, tetapi hidup kita penuh dengan tawadhu atau rendah hati. Ciri jujur kepada diri sendiri berikutnya atau yang kelima adalah menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Kekurangan yang ada pada diri kita, kita berusaha untuk menyempurnakan. Kelebihan yang ada pada diri kita, maka kemudian kita tambahkan lagi, tetapi jangan sampai membuat kita sombong atau bangga diri. Itulah ciri-ciri jujur kepada diri sendiri. Berikutnya yakni jujur kepada orang lain. Jujur kepada orang lain memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai sikap yang tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak terburu-buru. Dalam melaksanakan sesuatu, dilaksanakan dengan nyaman dan tenang. Ciri yang kedua yakni menjawab pertanyaan dengan yakin kalau kita memang bisa menjawabnya, dan usahakan ketika menjawab tidak terlalu cepat dalam menjawabnya, karena ketika kita berbicara terlalu cepat bisa jadi guru tidak bisa memahaminya. Oleh karena itu, ketika menjawab pertanyaan tidak dengan buru-buru. Ciri yang ketiga, jujur kepada orang lain yakni ketika kita menyampaikan sesuatu, baik itu cerita, baik itu adalah hal-hal yang lain, maka kita sampaikan dengan tidak menambah atau menguranginya, tidak berubah dari cerita aslinya, dan juga tidak mengada-ada. Itulah ciri jujur kepada orang lain. Nah, materi yang kedua yakni hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, kita akan berbicara tentang orang tua. Orang tua sangat berjasa terhadap kehidupan kita. Tanpa orang tua, kita tidak akan mungkin ada. Begitu banyak jasa-jasa orang tua terhadap diri kita. Kita sampai sebesar ini pun itu adalah jasa dari orang tua. Pakaian yang kita pakai itu adalah dari orang tua. Makanan yang kita makan itu juga dari orang tua, ya. Dan masih banyak lagi jasa-jasa yang lain. Di sini diantaranya ayah kita berjasa mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu telah berjasa ikut membantu mencari nafkah. Tetapi yang terpenting, ibu telah berjasa mengandung kita, melahirkan kita, merawat kita, dan seterusnya. Begitu banyak jasa-jasa orang tua sehingga apabila kita mau menghitungnya, kita tidak akan mampu menghitung jasa orang tua kepada diri kita. Oleh karena itu, kita berusaha untuk selalu berperilaku baik kepada orang tua. Dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah katakan,
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara kedua atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan perkataan dan jangan kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Jadi di sini dalam surat Al-Isra ayat 23 ini Allah menginformasikan kepada kita bahwa berbuat baik kepada orang tua kita adalah perintah kedua setelah hanya menyembah kepada Allah. Yang kedua, kita dilarang mengatakan perkataan yang merendahkan. Allah katakan contohnya perkataan dan itu sangat-sangat mudah kita ucapkan, tetapi jangan sampai perkataan itu kita sampaikan kepada orang tua. Kemudian berikutnya juga jangan sampai kita bersuara keras atau membentak kedua orang tua kita. Sebaliknya, kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu berkata dengan perkataan yang baik, perkataan mulia, perkataan yang tidak menyinggung perasaan orang tua. Dalam ayat yang lain Allah katakan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Di situ ada yang penulisannya salah, ya. Harusnya hamalathu ummuhu, tertulis ummuhan, ya. Kemudian berikutnya wa fisaluhu, tertulis wa fisaluhan. Yang benar adalah wa fisaluhu. Untuk koreksi ayat yang tertulis di video ini memiliki makna, dan kami perintahkan kepada manusia, Allah perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Dalam surat Luqman ini Allah menginformasikan bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk berbakti, berbuat baik, menghormati kedua orang tua kita, khususnya kepada ibu kita. Ibu kita mengandung, tanpa mengandung kita juga tidak akan ada dalam kehidupan kita. Kemudian menyusui kita. Darah yang mengalir dalam tubuh kita salah satunya adalah dari air susu ibu kita, dan rata-rata ibu menyusui kita selama 2 tahun. Oleh karena itu, kata Allah, kita diperintahkan bersyukur kepada Allah. Langsung berikutnya, bersyukur juga kepada kedua orang tuamu. Jadi oleh karena itu kita selalu berbakti, berusaha untuk selalu melaksanakan perbuatan baik kepada kedua orang tua. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghormati orang tua. Cara menghormati orang tua sangat banyak. Di sini hanya dituliskan beberapa saja. Di antaranya yakni selalu bersikap rendah hati dengan bertutur kata yang baik, tidak membentak,
tidak bersuara keras, tetapi ketika bertutur kata maka berkata-kata yang baik, berkata yang sopan dan tidak menyakiti perasaannya. Yang kedua, selain berkata-kata yang baik, kita juga selalu berbuat baik serta memprioritaskan orang tua. Jadi kalau ada perintah atau ada tugas yang harus dilaksanakan berbarengan dengan apa yang diminta orang tua, maka prioritaskan orang tua dalam urutan yang pertama. Yang lain bisa ditunda, tapi kalau orang tua kita laksanakan yang pertama. Memprioritaskan orang tua jauh lebih baik daripada melaksanakan selainnya. Cara menghormati orang tua yang ketiga yakni membantu mewujudkan impian orang tua. Setiap orang tua pasti menginginkan kita menjadi orang yang baik. Kita wujudkan impian orang tua tersebut. Setiap orang tua menginginkan kita melaksanakan sholat tepat waktu. Kita wujudkan impian orang tua itu. Setiap orang tua menginginkan anaknya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, termasuk orang tua menginginkan kita belajar dan juga menghafalkan Al-Quran. Kita wujudkan impian orang tua tersebut. Jadi apapun yang orang tua inginkan, terutama sesuatu yang baik, kita berusaha untuk mewujudkan impian orang tua tersebut. Ciri berikutnya yakni melaksanakan segala perintah orang tua. Orang tua meminta sesuatu, kita laksanakan, kita tunaikan dan tidak kita tunda-tunda. Apabila orang tua kita memanggil, jangan langsung disahut dari jauh, tapi samperin, datangin dulu, baru kemudian menjawab, "Iya Bu," atau "Iya Ayah, ada apa?" Jadi jangan dari jauh, ya. Kemudian cara menghormati orang tua yang kelima yakni merawat orang tua bila orang tua kita sudah berumur cukup tua atau usia senja, ya. Nah, berikutnya selain menghormati orang tua, kita juga diperintahkan oleh Allah untuk menghormati guru. Karena guru juga sangat berjasa, banyak sekali jasa-jasa dari guru. Selain mentransfer ilmu pengetahuan, guru juga mentransfer ruh, ya, akhlak dan sebagainya, ya. Nanti bisa cari informasi yang lain jasa-jasa guru. Untuk kali ini kita akan belajar cara menghormati guru, dan ini juga hanya sebagian karena sesungguhnya sangat banyak sekali cara menghormati guru. Yang pertama, jika guru sedang mengajar, kita memperhatikan. Jangan sampai ketika guru mengajar kita bermain sendiri, ngobrol atau bercanda dengan teman sebelahnya, atau mempermainkan pensil atau lain sebagainya. Jadi ketika guru menerangkan sesuatu, kita dengarkan, kita perhatikan. Kalau guru meminta kita untuk mengerjakan sesuatu, segera kerjakan, jangan ditunda-tunda. Ciri atau cara menghormati guru yang kedua, mengucapkan salam jika bertemu, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas, atau di luar. Apabila kita bertemu di jalan dengan guru, jangan kemudian lari, samperin, datangin, kemudian ucapkan salam, kalau perlu cium tangannya. Tapi tentunya sesuai dengan jenis kelaminnya. Jadi kalau ketemu guru perempuan sedangkan kita laki-laki, cukup menandakan menangkupkan kedua tangannya di atas dada karena berbeda jenis kelamin. Tetapi kalau sama perempuan, siswanya perempuan, gurunya perempuan, usahakan cium tangan kemudian mengucapkan salam. Demikian juga siswa laki-laki dengan guru laki-laki, cium tangannya dan ucapkan salam dimanapun kita bertemu. Cara menghormati yang ketiga yakni berbicara dengan sopan dan santun, ya. Ketika kita berbicara dengan guru, tidak berteriak dan seterusnya. Kita selalu berkata dengan perkataan yang mulia, perkataan yang sopan, perkataan yang santun dimanapun kita bertemu dengan seorang guru.
Nah, kemudian berikutnya yakni sikap menghargai pendapat. Setiap orang bisa jadi memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, kita berusaha untuk menghargai apa yang menjadi ide atau apa yang menjadi pendapat orang lain. Sikap menghargai pendapat yaitu sikap menghargai, menghormati apa yang menjadi pikiran atau usulan atau ide dari orang lain. Karena setiap orang bisa jadi memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah, upaya apa yang bisa kita lakukan supaya tercipta sikap menghargai pendapat? Yang pertama, selalu menghormati orang lain, ya. Walaupun pendapatnya berbeda, tetap kita harus menghormati pendapat orang lain. Kemudian kita juga tidak memaksakan pendapat kita untuk dilaksanakan. Makanya yang kedua di sini, mendengarkan pendapat orang lain, tidak egois, tidak memaksakan pendapat kita, ide kita, pikiran kita yang kemudian harus dilaksanakan. Makanya di sini yang ketiga yakni rendah hati atau tawadhu, tidak langsung menyombongkan diri, merasa pendapatnya paling benar dan seterusnya. Upaya yang keempat yakni mau berdiskusi bersama teman-teman, dan yang kelima nih, tidak ingin menang sendiri, tidak merasa bahwa pendapatnya paling benar. Kalau memang pendapat kita yang diambil, kita laksanakan. Tapi kalau pendapat kita yang tidak diambil sedangkan pendapat orang lain yang dilaksanakan yang paling banyak, maka kita juga harus bersama-sama melaksanakan pendapat orang lain. Itu supaya tercipta saling menghargai pendapat. Hikmah apa dari kita memiliki sikap menghargai pendapat? Yang pertama, terciptanya hidup rukun dan damai. Sebaliknya, kalau kita memaksakan pendapat kita, pasti terjadi perkelahian, adu mulut, ya, dan tidak terciptanya hidup rukun dan damai. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap menghargai pendapat. Berikutnya adalah mempunyai banyak teman. Tentunya karena saling menghargai, saling menghormati, sehingga kita memiliki banyak teman. Disayang orang tua pasti karena kita juga menghargai pendapat orang lain. Dan yang keempat, membuat orang lain senang. Jadi pendapat siapapun yang dipakai, ya, kita laksanakan, menghargai pendapat orang lain, sehingga orang lain pun akan merasa senang terhadap kita. Itulah materi kita, Aku Menjadi Anak Soleh, pelajaran kelas 5 Sekolah Dasar Kurikulum tahun 2013. Terima kasih telah belajar bersama sahabat Kang Suni. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen yang membangun.